Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu dosen yang sama-sama kami hormati, perkenalkan, nama saya Muhammad Busro Karim, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, kelas C. Saya berasal dari Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hilir. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Ulumul Hadis. Untuk lebih jelasnya, mari saksikan penjelasan saya berikut ini. Sebelum memasuki materi inti, saya akan menjelaskan sedikit mengenai biodata Imam Bukhari. Nama besarnya senada dengan para ulama hadis yang telah eksis sepanjang zaman. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari. Lahir di Bukhara yang sekarang disebut Samarkand, Uzbekistan, Asia Tengah, pada tanggal 13 Syawal 194 Hijriah, atau kebetulan pada 21 Juli 810 Masehi. Tak lama setelah lahir, Imam Bukhari kehilangan penglihatannya. Kemudian, dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa pada suatu malam, ibu Imam Bukhari bermimpi melihat Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Wahai Fulanah, sesungguhnya Allah telah memulihkan penglihatan mata anakmu karena kamu sering sholat." Ternyata, di pagi hari sang ibu menyaksikan bahwa kedua mata anaknya sudah bisa melihat ke belakang. Imam Bukhari sejak kecil dididik dalam keluarga ulama yang taat. Dalam kitab Asy-Syiqaq, Ibnu Hibban menulis bahwa ayahnya dikenal sebagai orang yang soleh dalam arti waspada terhadap hal-hal yang meragukan, samar hukumnya, terutama terhadap hal-hal yang haram. Ayahnya adalah seorang ulama Maliki dan murid Imam Malik, seorang ulama besar dan ahli hukum. Ayahnya meninggal ketika Imam Bukhari masih kecil. Sejak kecil, Imam Bukhari memang telah menunjukkan bakatnya yang cemerlang dan luar biasa. Ia memiliki ketajaman ingatan dan daya ingat yang mengungguli orang lain. Ketika berusia 10 tahun, Imam Bukhari selalu datang dan belajar hadis dengan Ad-Dahili, salah seorang ulama yang ahli di bidangnya. Setahun kemudian, ia mulai menghafal hadis Nabi SAW dan memulai mengoreksi kesalahan guru yang salah menyebut riwayatan hadis. Pada usia 16 tahun, ia sudah hafal hadis-hadis yang terdapat dalam kitab-kitab Ibnu Mubarak dan Waqi' Al-Jarrah. Sebelum menetapkan sebuah hadis menjadi sahih, Imam Bukhari senantiasa menelitinya, mulai dari kualitas hadis, jumlah riwayat perawi, keadilan dan tingkat hafalan riwayat, hingga mutawatir bersambung sampai ke Rasulullah. Imam Bukhari dikenal sebagai ulama dan ahli dalam ilmu hadis. Keakuratan dan ketepatannya dalam mengumpulkan hadis-hadis sahih telah diakui oleh para ulama. Bahkan kitab hadis yang disusunnya, Sahih Bukhari, menjadi rujukan para ulama dunia. Sejarah kitab hadis sahih Imam Bukhari. Imam Bukhari berhasil mengumpulkan banyak hadis sahih di dalam kitabnya. Sahih Bukhari adalah ringkasan dari judul kitab Al-Jami' Al-Sahih Al-Musnad min hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunnanihi wa ayyamih. Kitab ini disusun oleh
Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Muhirah bin Bardisbah al-Ja'fi al-Bukhari. Sosok ini lebih dikenal sebagai Imam Bukhari. Ia lahir di kota Bukhara, kini bagian dari negara Uzbekistan, pada tanggal 21 Juli 810 Masehi. Secara formal, Imam Bukhari memulai pendidikan di tempat kelahirannya sendiri. Ketika usianya menginjak 11 tahun, ia telah hafal 2 buah kitab hadis karya Ibnu Al-Mubarak dan Al-Waqi, lengkap dengan pandangan-pandangan ulama tentang kedua kitab tersebut. Pada tahun 210 Hijriah, ia bersama ibu dan saudaranya menunaikan ibadah haji. Pesona kota Mekah dengan ulama-ulama ilmu hadis yang mumpuni membuat Imam Bukhari betah dan tidak kembali ke negeri asal bersama ibu dan saudaranya. Pembahasan saya selanjutnya yaitu berkah sang guru. Di kota kelahiran Rasulullah SAW itu, Imam Bukhari mulai merintis jalan untuk meneliti dan menyaring hadis. Dan atas dorongan gurunya, Ishaq Rahawai, ia berhasil memperoleh prestasi besar dalam mengumpulkan hadis-hadis sahih dengan menerapkan seleksi ketat dan waktu yang cukup panjang. Hadis-hadis yang ia kumpulkan inilah yang kemudian membawa dirinya menjadi pemuka ahli hadis sepanjang zaman. Dalam kumpulan kitab sahihnya, Imam Bukhari memasukkan sekitar 9.082 hadis dari 100.000 hadis yang telah dihafalkan dan 600.000 hadis yang beredar di kalangan masyarakat. Menurut Ibnu Hajar, hadis yang masuk dalam Al-Jami' al-Sahih itu hanya 2.761 saja yang bersih. Sementara yang lainnya adalah hadis pengulangan dalam beberapa tempat. Adapun menurut Ibnu Salah, hadis yang berhasil sebanyak 2.602 hadis. Secara umum, ulama-ulama hadis memandang Sahih Bukhari memiliki nilai paling tinggi dibanding kumpulan kitab-kitab hadis lainnya. Hal ini disebabkan karakteristik kesahihan dalam Sahih Bukhari lebih sempurna. Demikian pula syarat yang diterapkannya lebih kuat. Pembahasan saya yang terakhir yaitu syarat sahih. Menurut Imam Bukhari, sebuah hadis dapat dikelompokkan sebagai sahih jika memenuhi persyaratan sebagai berikut. Pertama, sanadnya harus bersambung, yang berarti periwayatan sanadnya tidak terputus. Kedua, perawi harus memenuhi kriteria yang paling tinggi dalam hal watak pribadi, keilmuan, dan standar akademis. Ketiga, harus ada informasi positif tentang perawi yang menerangkan bahwa mereka saling bertemu muka dan para murid belajar langsung dari syekh hadisnya. Keempat, bagi tokoh seperti Nafi' dan Zuhri misalnya, maka murid-murid yang meriwayatkan harus tergolong dalam kategori pertama, yaitu mereka yang banyak pergaulannya dengan guru. Sistematika lain yang menandai keunikan Sahih Bukhari adalah tentang peletakan kitab dan bab. Dr. Ahmad Amin dan Dr. Ali Hasan Abdul Qadir membagi Jami' al-Sahih dalam 97 kitab dan 3.450 bab. Sementara dalam sejarah Kirmani dan naskah Kindi masing-masing hanya terdapat 72 kitab dan 63 kitab. Perbedaan ini disebabkan adanya beberapa bab yang dihitung sebagai kitab atau sebaliknya. Dalam syarah Kirmani, semua dihitung sebagai bab, sedang dalam naskah Sindi semua dihitung sebagai kitab. Ibu dosen yang saya hormati, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.